Prompter. Ini nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dan juga kepada rekan-rekan media dan seluruh pemirsa yang telah bergabung di YouTube channel FMB 9ID_IKP. Senang sekali saya Noni Bibisono bisa menyapa Bapak Ibu rekan-rekan semua dalam program Dialog Produktif Rabu Utama dengan tema KIPI, Kenali dan Atasi, dan disiarkan langsung dari Media Center KPCPN, di mana program ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Kominfo dan juga Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN. Namun sebelum masuk ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Program vaksinasi COVID-19 di tanah air sudah dimulai sejak Rabu 13 Januari. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac disusul sejumlah kalangan termasuk menteri dan influencer. Presiden Jokowi menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 penting dilakukan dalam upaya memutus rantai penularan virus corona. Tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti, vaksin ini gratis. Kementerian Kesehatan telah menargetkan 1,3 juta orang tenaga kesehatan serta 17,4 juta petugas layanan publik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia menjadi prioritas pemerintah untuk menjadi penerima vaksin pertama. Hal ini karena tenaga kesehatan dan petugas publik merupakan pihak yang paling rentan tertular karena berada di garis terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain memastikan keamanan dan efektivitas vaksin, pemerintah juga telah mempersiapkan mekanisme untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jadi apa yang dimaksud dengan kejadian ikutan pasca imunisasi? Ada 3 kata kunci, yaitu nomor pertama adalah kejadian medik, kata kunci kedua adalah setelah imunisasi, kata kunci ketiga adalah diduga mempunyai hubungan dengan pemberian vaksin karena memang terjadinya setelah vaksin. Dan kejadian ikutan pasca imunisasi itu bisa berupa gejala yang menimbulkan gejala rasa tidak aman atau tidak nyaman, tidak diharapkan. Bisa juga kelainan hasil laboratorium, bisa berupa tanda atau bisa juga berupa penyakit. Ya. Meskipun berdasarkan uji klinis yang tengah dilakukan tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran hingga saat ini hanya menemukan adanya efek samping ringan seperti reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan. Di kalangan masyarakat seringkali beredar informasi dari sumber yang tidak jelas mengenai adanya efek samping dari proses imunisasi atau KIPI. Hal ini membuat sebagian orang merasa takut dan enggan melakukan imunisasi baik bagi dirinya maupun bagi anak-anak atau anggota keluarga. Kita akan membahasnya dalam Dialog Produktif Rabu Utama dengan tema KIPI, Kenali dan Atasi, hanya di FMB 9. Ya, program vaksinasi mulai dijalankan pemerintah kepada tenaga kesehatan setelah Presiden Joko Widodo mendapatkan vaksinasi pertama kali 13 Januari lalu. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia dan pengiriman vaksin juga sudah dilakukan bertahap ya. Dimulai sejak 3 Januari lalu dan selesai pada 7 Januari 2021. Kementerian Kesehatan telah menargetkan tenaga kesehatan yang berjumlah 1,3 juta orang serta 17,4 petugas layanan publik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia tentunya akan menjadi prioritas pemerintah untuk penerima vaksin yang pertama. Selain memastikan keamanan dan juga efektivitas vaksin, pemerintah juga mempersiapkan mekanisme untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, meskipun berdasarkan uji klinis yang dilakukan tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran atau UNPAD, hingga saat ini hanya menemukan efek samping yang ringan saja ya, seperti misalnya reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan.
seperti halnya ketika mendapatkan vaksin lainnya lah pada umumnya. Di kalangan masyarakat juga seringkali beredar informasi-informasi dan juga dari sumber yang tidak jelas atau hoax ya, mengenai efek samping dari proses imunisasi atau yang dikenal dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tentunya ini bisa menimbulkan sugesti tertentu atau perasaan takut, malah jadinya ada keengganan untuk melakukan imunisasi. Aduh, jangan ya. Padahal sebetulnya biaya melakukan imunisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan jika sampai terkena penyakit. Ini yang penting, ya kan? Nah, hari ini ada dialog produktif Rabu Utama yang menghadirkan narasumber Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, SPAK Mtropet Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, untuk menjelaskan aspek keamanan vaksin COVID-19 serta menjelaskan mengenai KIPI agar masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang benar, akurat, tentunya untuk keamanan vaksin serta mengetahui lebih jauh seperti apa sih KIPI, emang beneran ada nih efeknya ya kan? Tentunya dengan informasi yang benar akurat agar kita semua bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kesehatan kita sendiri ya. Nah, sebelumnya kami kembali mengingatkan kepada rekan-rekan media untuk memberikan kesempatan ya, mengajukan pertanyaan via Slido dengan hashtag percaya vaksin. Nah, ini dia. Bisa diakses melalui aplikasi di smartphone Anda atau via browser ya. Mohon dicantumkan format nama peserta _ nama media, lalu tuliskan pertanyaan Anda. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Ya, sudah bergabung dan juga terhubung bersama kita siang hari ini Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, SPAK Mtropet Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Ada juga Dr. Muhammad Fajri, Dokter Penanganan COVID-19, dan juga Dr. Indah Mutiara, Kepala Puskesmas Keramat Jati. Selamat siang narasumber pada siang hari ini. Semoga sehat-sehat saja. Baik. Kita awali diskusi kita dengan terhubung Profesor Dr. Hindra ya. Selamat siang Profesor, Pak Prof. Selamat siang Prof. Bisa dengar Selamat saya? Selamat siang juga. Iya, jelas baik. Sekali. Apa kabar Prof? Jelas terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rasanya saya tuh jadi ikut antusias begitu dok ya dengan kehadiran vaksin gitu. Sepertinya ada secercah harapan, ya, ada sebuah optimisme baru gitu ya dalam kita menghadapi pandemi. Saya udah nggak tahan gitu dok, pengen lepas masker gitu ya. Ini pakai maskernya kalau sekarang masih double. Kemudian juga siaran di televisi sudah dianjurkan juga tetap memakai masker begitu ya, karena memang angka COVID yang masih tinggi di Indonesia begitu. Tentunya dokter juga sama ya, antusias dengan kehadiran vaksin ya Prof ya? Iya, betul. Betul. Baik, Prof, saya sih tidak meragukan sedikit pun ya Prof ya tentang vaksin yang sudah hadir di Indonesia. Tapi bagaimana Prof kalau menurut Prof sendiri, apakah antusiasme yang sama ini juga dirasakan di lingkungan sekitar atau juga dari orang-orang atau mungkin yang ditemui sama Prof gimana? Betul sekali. Jadi upaya kan telah kita lakukan ya dari sejak diperkenalkannya 3T, 3M. Namun hasil di
Indonesia kurang menggembirakan. Jadi begitu para ahli menemukan vaksin ini, jadi perhatian, antusiasme, harapan sangat mendambakan keberhasilan vaksinasi ini. Meskipun saya ingatkan kembali, dengan vaksinasi bukan segala-galanya. Jadi semua upaya harus kita lakukan dengan sebaik-baik. Kalau kita sampai sehat sampai hari ini, alhamdulillah itu berkat usaha 3T 3M yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin kalau ditambah dengan vaksinasi, mudah-mudahan masa pandemik akan cepat lebih berlalu. Jadi memang ini harapan semua, ini harapan sedunia, bukan harapan kita saja ya. Tapi kan kalau divaksin paling enggak melindungi keluarga-keluarga terdekat kita ya, melindungi orang tua kita, melindungi anak istri suami kita, ya, melindungi cucu kita, betul. Jadi cobalah kita ikuti ya program ini. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya lain kita bisa mempercepat pandemi ini ya, karena memang sudah sangat melelahkan ya. Kasihan juga tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, mereka berjibaku bekerja di luar ambang batas tenaga, meluangkan pikiran ya, dan baktikan untuk kemanusiaan. Kalau mereka terus juga diberi beban yang melebihi batas kemampuan mereka, tentu itu juga akan menyulitkan mereka, menurunkan daya tahan tubuh mereka. Jadi kita sama-sama harus bersatu. Orang musuhnya cuma satu kok, virus itu. Jadi kita hadapi bersama dengan sepakat ya, partisipasi semua. Jangan mementingkan diri sendiri, namun kita juga harus mementingkan kelompok yang di sekitar kita, keluarga terdekat kita lah paling enggak ya. Kalau keluarga kita sehat, disiplin, konsisten, kemudian juga dilakukan vaksinasi, mudah-mudahan ini mempercepat. Semoga. Amin, itu amin, dari amin. saya. Senang sekali Prof mendengarkan penjelasan bahwa Profesor sebegitu ininya ya, sebegitu antusias juga gitu, dan juga optimis bahwa sebetulnya ini adalah salah satu cara gitu untuk menuntaskan pandemi ini. Nah, Prof, mungkin ya pro kontranya itu karena banyak yang masih belum paham juga ini Prof, tentang vaksin, tentang pandemi ini, tentang COVID-19. Kabarnya Prof akan menyampaikan materi ya untuk kami semua supaya kami juga bisa lebih paham begitu. Kami persilahkan Prof. Ya, baik. Saya coba share screen, mudah-mudahan bisa lancar. Oh, saya nggak bisa nih. Oke, ya tolong ya. Jadi, tidak apa-apa, silakan teruskan. Ya, jadi teman-teman para pemirsa yang saya hormati, bahwa teknologi vaksin ini sudah dikenal ratusan tahun, dari 1790 oleh Dr. Edward Jenner di Inggris. Dia melihat pemerah susu kok nggak terkena penyakit cacar yang mematikan dan menimbulkan cacat serta sangat menular. Jadi dia turihkan si cacarnya kepada anaknya, istrinya, dan pembantunya serta kerabatnya, maka mereka terlindung dari penyakit cacar tersebut. Sampai sekarang udah gak dicacar lagi ya. Saya masih dicacar, nggak tahu di Dokter Sonia atau dokter yang lain masih dipacar atau tidak. Bertambah banyak vaksin yang ditemukan. Slide berikutnya. Jadi tentunya yang nomor satu, vaksin itu harus aman. Nah, itu keamanan itu memang didambakan oleh dunia. Jadi WHO juga telah membentuk suatu dokumen blueprint bahwa keselamatan vaksin itu, keamanan vaksin itu merupakan panduan yang harus diikuti oleh setiap negara. Slide berikutnya. Karena itu di tingkat global ada Global Vaccine Safety Initiative, mengadakan pertemuan setahun sekali. Saya tahun 2019 ke Geneva, bertemu dengan para ahli sedunia yang mengeluarkan rekomendasi karena kesepakatan bersama. Jadi kalau ada rekomendasi WHO itu bukan rekomendasi satu negara atau rekomendasi satu bangsa atau rekomendasi seorang diri, namun itu adalah kesepakatan global, kesepakatan para ahli sedunia. Jadi itu yang kita anut sampai saat ini ya, Kementerian Kesehatan bersama tenaga-tenaga kesehatan lain. Slide berikutnya.
Jadi di Indonesia pun demikian. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan program imunisasi, diantaranya tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa itu? Yaitu suatu kejadian medik terjadi setelah imunisasi diduga berhubungan dengan imunisasi. Ya, jadi tidak selalu apa-apa yang terjadi setelah imunisasi ada kaitannya. Ya, harus dibuktikan dahulu dengan gejala, tanda pemeriksaan lab dan pertanyaan yang diajukan kepada subjek. Slide berikutnya. Ya, jadi di situ di peraturan Menteri Kesehatan ada tentang bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan, harus dilakukan informasi edukasi kepada subjek, memastikan bahwa penyimpanan vaksin dalam keadaan sebaik-baiknya, harus dibentuk tim independen yang mengkaji tadi adanya hubungan antara vaksin yang diberikan dengan kejadian yang terjadi. Slide berikutnya. Karena vaksin itu bisa menyebabkan memang karena produknya, misalnya demam pada DPT, atau juga cacat produk. Dulu ada vaksin rotavirus menyebabkan invaginasi sehingga vaksinnya akhirnya ditarik. Yang ketiga, karena kekeliruan prosedur, harusnya ditetesin malah disuntik, harusnya disuntik dalam lalu dangkal, itu menyebabkan juga kejadian vaksinasi. Berikutnya ada juga reaksi kecemasan, belum divaksin udah kejang, belum divaksin udah pingsan, belum divaksinasi udah jerit-jerit, ya kayak di pekan imunisasi sekolah. Namun yang terbanyak adalah koinsiden, karena semua dikaitkan dengan imunisasi, ya. Jadi mau sehari setelahnya, mau seminggu setelahnya, mau sebulan setelahnya, mau 4 tahun setelahnya, selalu dikaitkan dengan imunisasi. Ini yang terbanyak. Slide berikutnya. Karena itu harus ada komite independen. Komite independen tentunya dari orang-orang yang mempunyai kompetensi yang terkait dengan vaksinologi. Berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Karena itu ada Komnas, ya, Komite Nasional Kejadian Ikutan Vaksinasi, para pakar yang terkait dengan ilmunya dengan vaksinologi diangkat oleh Menkes. Masa kerjanya 4 tahun dan diperpanjang dari tahun 1998. Jadi keamanan vaksin itu dipantaunya dari 98 jadi udah 22 tahun. Ya, demikian pula di provinsi ada Komda, ya, semua komite independen juga, para yang kompeten juga untuk mengkaji apakah ada kaitannya. Semua bekerja dengan sukarela sebetulnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Saya kira udah. Nah, jadi KIPI itu ada yang serius, ada yang non serius. Apa yang untuk yang KIPI yang serius? KIPI yang serius itu yang sampai dirawat, KIPI yang sampai kecacatan, membahayakan jiwa, atau menimbulkan ada kematian. Nah, itu semua digolongkan kepada KIPI serius. Namun dilihat dulu etiologinya, apakah ada kaitannya dengan vaksin yang diberikan. Ada yang non serius yang tidak menimbulkan problema masalah kesehatan yang berat. Slide berikutnya. Dan semua laporan-laporan itu sudah tersedia, ada linknya, tinggal diklik, print out, diisi oleh petugas kesehatan. Masyarakat tuh apabila mau bisa aja, ya, nanti akan dikirimkan kepada kami secara berjenjang. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ya, seperti pelaporan ini sebetulnya dari masyarakat, ke puskesmas, ke dinas kesehatan kabupaten kota, dan sistem provinsi sampai ke Jakarta di nasional. Ada Komda, ada KIPI, semua melakukan tugasnya masing-masing, uraiannya ada di peraturan Menteri Kesehatan, dan itu dilakukan dari tahun 98. Ya, bukan suatu yang baru, dan untuk vaksinnya memang baru, ya, namun sebetulnya kegiatan sistem telah ada dari sejak 98. Slide berikutnya. Ya, gimana jadi gejala vaksin COVID? Ya, tentu saja ada gejala lokal, ya, di tempat suntikan terasa nyeri, bengkak, merah, pegel, gatal, atau gejala yang menyeluruh, demam, pusing, mual, lemes, ya, atau gejala yang serius, anafilaktik shock, ya, seperti disuntik penisilin terus kolaps. Nah, itu bisa terjadi, ya, karena anafilaktik shock bisa terjadi pada penisilin, pada makanan, pada apapun zat kimia, ya, itu memang fenomena natural pada seseorang yang mempunyai riwayat hipersensitif. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi
para pemirsa yang saya muliakan, memang KIPI itu merupakan bagian dari suatu sistem peraturan yang memastikan bahwa obat atau vaksin dipantau keamanannya. Ya, jadi semua itu komitmen global. Dan kejadian ikutan vaksinasi bukan hanya pada vaksin COVID aja ya, pada semua vaksin. Namun kita mempunyai sistem dan bila sampai dirawat tentunya semua akan ditanggung oleh negara karena ini merupakan program imunisasi nasional. Mudah-mudahan nanti di dalam diskusi ya kita lebih paham lagi dan lebih percaya bahwa vaksin ini aman sehingga kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mudah-mudahan ini salah satu upaya tambahan ya dalam mengendalikan pandemi ini. Demikian Dr. Sonia. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Penjelasannya komprehensif, Prof. Jadinya juga paham bahwa ternyata begitu ya. Memang ada reaksi-reaksi tertentu ya, Prof ya, yang mungkin bisa timbul. Betul. Jadi dan kan setiap itu orang bisa berbeda-beda ya, Prof ya. Reaksinya. Tergantung. Baik. Sebelum kita memasuki sesi pertanyaan, sesi Q&A, kita saksikan dulu video dalam tayangan berikut ini. Oke. Ya. Oh. Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Ya, tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti, vaksin ini gratis. Dan ingat, walaupun sudah divaksin, nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang paling penting itu. Sekarang akan ngobrol dulu atau berdialog dulu dengan Dr. Muhammad Fajri dan juga Dr. Indah Mutiara. Dokter, duo dokter. Halo. Yeah. Halo duo dokter. Sehat dok? Ya, halo. Sehat ya dokter. Baik. Dokter Muhammad Fajri dan juga Dokter Indah ya. Banyak sekali sebenarnya pengen curcol-curcol kalau soal COVID ini ya, soal penanganan dan sebagainya. Tapi baiklah, tapi dengan adanya vaksin tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa ada antusiasme, ada juga euforia begitu ya, bahwa secercah harapan bahwa pandemi ini akan segera usai itu rasanya kayaknya deket banget di pelupuk mata begitu. Nah, tapi emang masih ada keraguan nih dok dari para nakes di sekitar dokter gitu akan adanya vaksin ini. Mungkin Dokter Fajri dulu, Dokter Muhammad Fajri dulu. Jadi kalau menurut saya memang masih ada gitu, tapi tidak banyak tergantung di lokasi mana. Kalau di tempat kerja saya dan di circle saya, nggak banyak, cuman memang ada yang mempertanyakan. Misalnya nih, kenapa angka 65%, kenapa milihnya Sinovac misalnya saat ini gitu. Kenapa nggak pilih yang 95%? Jadi memang pertanyaan yang sebenarnya mudah dan sudah ada jawabannya gitu. Jadi bukan ragu gimana-gimana, enggak sih. Dan saya juga udah ngeliat sendiri laporannya. Jadi saya tidak ragu, sehingga saya mencari gitu. Cuma waktu itu cuma takut aja, ini kira-kira ada efek samping nggak ya? Tapi setelah saya mencari, saya baca nih laporan BP POM-nya, kan udah dipublish tuh yang kemarin gitu. Itu relatif aman kan, di bawah 1%. Lalu dari Brazil juga saya lihat, kan muncul tuh laporan dari Brazil juga, walaupun nggak lengkap tapi ada gitu. Itu KIPI-nya itu rendah sekali di bawah 1% gitu. Terus saya tanya teman-teman saya yang udah disuntik juga, aman gitu. Barusan saya disuntik ya, sekitar 1 jam yang lalu juga. Ternyata tidak kerasa sama sekali gitu.
Jadi saya pikir dulu nyeri gitu, saya divaksin hepatitis B nyeri gitu, tapi saat ini kalau saya divaksin nggak kerasa gitu. Saya juga ini beneran genuine opini saya gitu. Jadi memang nggak ngerasa apa-apa. Jadi Kayak divaksin flu aja ya, Dok? Iya gitu, nggak Biasa kerasa. aja. Itu yang saya rasakan sih. Wah, selamat ya, Dok, udah divaksin. Senang sekali dengarnya ya. Mudah-mudahan bisa bertambah sehat ya jadinya. Kalau Dokter Indah bagaimana, Dok? Apakah di sekitar Dokter Indah masih ada begitu nakes yang meragukan dengan efektivitas dari vaksin ini? Di Keramat Jati bagaimana, Dok? Ya baik, makasih Dokter Sonia. Kalau di tempat saya nih khususnya di Keramat Jati, alhamdulillah yang saya amati teman-teman itu pada antusias, Bu. Jadi dimulai dari awal waktu Presiden udah kick off pertama tanggal 13. Nah, kita rasanya plong, wah berarti bentar lagi kan kita mulai gitu. Malah yang saya amati teman-teman sangat menyambut dan sangat menunggu-nunggu gitu. Bahkan mungkin sebaliknya yang memang saat ini disarankan tidak dilakukan vaksinasi dulu, mereka malah pengen gitu, Dok. Mereka malah pengen, aduh jangan karena saya udah penyintas atau gimana gitu ya, atau mungkin yang ada komorbid. Nah itu malah menunggu-nunggu gitu, kapan bisa dilakukan untuk mereka itu, gitu. Oh baik, wah senang sekali rasanya ya. Berarti ya positivismenya ya, berarti positivismenya juga tinggi gitu ya, bahwa untuk menyambut vaksin ini. Tapi kalau begitu, apakah ada persiapan khusus Dr. Fajri beserta tim dan juga Dr. Indah begitu untuk dalam proses penyuntikan vaksinnya? Mungkin Dr. Indah dulu yang bisa menjawab untuk persiapan. Ya, baik, terima kasih. Seperti diketahui memang untuk penjadwalan vaksinasi yang tahap pertama ini kami sudah diberi arahan dari Dinas Kesehatan ya sebagai regulator. Jadi kami tentunya mempersiapkan dari mulai timnya, kemudian sarana prasarana, kemudian juga kami diberikan untuk kelolosaan mengatur berapa pos yang memang harus kami siapkan. Kebetulan di Keramat Jati sendiri kami membuka 6 pos yang terdiri dari 2 pos di wilayah puskes kecamatan dan 4 pos di wilayah puskesmas kelurahan ya. Di luar itu juga ada rumah sakit besar juga yang memang ikut melaksanakan pos vaksinasi. Baik, bagaimana dengan Dokter Fajri? Ketika mau vaksin ada persiapan tertentu nggak, Prof? Dok? Atau juga mungkin menyiapkan tim untuk vaksin? Kamu sebelum vaksin banyak-banyak makan telur gitu, banyak-banyak minum susu gitu, biar lebih kuat atau malah ya banyak tidur gitu kan? Gimana nih, Dok? Kalau saya secara personal, misalnya saya individu mau divaksin, saya memang sengaja mengosongkan jadwal hari ini khusus untuk vaksin. Yang kedua, saya harus tidur cukup. Jadi supaya reaksi imun yang terbentuk nanti bagus, optimal gitu. Dan beberapa hari ke depan ya, 2 minggu ya, karena di jurnal Lancet dia bilang minimal kan serokonversinya kan itu 2 minggu gitu dia baru muncul. Nah, jadi selama 2 minggu ini jangan terlalu capek gitu. Makan yang bergizi, gizi seimbang yang penting sih, 4 sehat 5 sempurna kalau dulu, sekarang gizi seimbang. Kemudian jangan begadang sih, itu yang penting sih. Makan protein tinggi boleh, putih telur yang banyak boleh, makan ikan, makan apapun boleh. Jangan stres-stres juga, biasa aja, nggak gimana-gimana kok, biasa aja gitu. Baik. Ini tentunya sebuah ketenangan juga ya, Dok ya, bahwa oh iya ternyata ya biasa aja lah, kayak kita lagi misalnya kita mau traveling, kita juga harus vaksin terlebih dahulu gitu kan dalam mempersiapkan tubuh kita. Tentunya kan nggak boleh capek, jangan begadang, kemudian mempersiapkan gizi yang cukup begitu ya. Jadi tentunya para nakes sudah mempersiapkan kondisi-kondisi seperti ini ya, Dok ya, untuk dalam persiapan vaksin begitu. Kemudian setelah vaksin, Dok, apakah memang ada gaya hidup tertentu yang harus kita jaga? Bagaimana nih, Dokter Fajri? Jadi sebenarnya karena kita harus paham bahwa vaksinasi ini itu butuh proses. Saya divaksin hari ini, kemudian 14 hari kemudian ya, jeda 14 hari, saya harus divaksin dosis yang kedua. Lalu muncul proteksinya itu sekitar 2 minggu, minimal 2 minggu sampai beberapa minggu kemudian. Jadi kan kita nggak tahu nih saya munculnya secara personal itu muncul antibodinya kapan, kita belum tahu. Jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan, itu poinnya.
Jadi tetap harus pakai masker, jangan kemana-mana dulu. Kalau mau olahraga boleh, tapi tipis-tipis, jangan terlalu capek gitu. Kalau ada demam nih, misalnya demam gak enak badan atau sumeng-sumeng, saya rasa itu wajar. Itu suatu reaksi ya, reaksi dari kuman yang dimasukkan walaupun udah mati gitu. Jadi stimulasi untuk pembentukan antibodi tersebut gitu. Jadi itu hal yang sangat wajar, biasa aja. Jadi gaya hidupnya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi herd immunity kan butuh proses nih, 15 bulan, sekian bulan kan Pak Jokowi minta 1 tahun. Ya udah, itu kan artinya butuh proses gitu. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatan sampai angka menurun. Karena rumah sakit lagi penuh sekarang. Iya, kami dengarnya juga seperti itu ya Dok. Jadi tetap aja ya Dok, meskipun sudah divaksin tahap pertama, tahap kedua ya kita tetap harus jaga diri gitu ya, membatasi kegiatan, membatasi aktivitas dan tentunya protokol kesehatan. Kalau Dokter Indah, Dok, tadi kan mungkin kita sudah bicara tentang para nakes ya di puskesmas begitu. Tapi kalau lingkungan sekitar misalnya pasien-pasien begitu, maksud saya begini, dari hal yang sederhana misalnya memakai masker, kadang aja masih ada yang ya suka masih lupa gitu kan. Nah, tapi kalau vaksin sendiri bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Dok? Atau pasien-pasien mungkin yang datang dengan keluhan berbagai macam begitu tentang vaksin ini? Ya, sampai saat ini memang sudah ada beberapa masyarakat ya, khususnya pasien yang mengakses di kami, itu udah nanya-nanya tentang vaksin gitu. Jadi kapannya yang buat warga ya, udah bisa daftar belum ya sekarang gitu. Jadi saya lihat sih mereka juga cukup menanti-nanti gitu ya, apalagi sekarang dengan situasi banyak masyarakat yang terpapar ya, kasusnya lagi tinggi-tingginya, saya rasa mereka juga sudah mulai khawatir gitu ya, apakah dengan vaksin ini nanti akan betul-betul melindungi mereka atau enggak. Tapi tetap kami dari sisi tenaga kesehatan mengedepankan tetap memberikan edukasi. Yang penting tetap Bu, sekarang ini tetap protokol 3M-nya itu yang dijalankan. Dan walaupun nanti Ibu juga atau Bapak sudah disuntik, ya tetap juga protokol kesehatannya harus seperti itu. Mungkin seperti itu kira-kira yang ada laporan dari teman-teman juga di lapangan Bu. Ya. Baik. Dan kemudian Dr. Fajri pengen tahu juga ya, di lapangan begitu Dr. Fajri yang sudah mendapatkan suntikan dan ternyata tidak ada efek macam-macam ya. Tapi mungkin rekan-rekan lain nih Dok yang sudah disuntik atau divaksin gitu. Sebenarnya apa sih efek-efek yang dikeluhkan begitu? Ya, ada yang dikeluhkan atau malah jadinya kayaknya sakti banget Dok? Enggak sih, kalau kayak sakti enggak sih. Mungkin ada yang dikeluhkan, seperti teman saya ada yang demam. Tapi itu reaksi biasa. Kemudian nyeri-nyeri, pegal-pegal ada juga. Yang lemas ada juga. Ada yang bawaannya lapar ada juga. Ada yang bawaannya ngantuk ada juga. Cuman saya sepakat dengan Prof gitu, Prof Indra yang saya hormati. Jadi betul bahwa reaksi alerginya ini relatif kecil. Misalnya nih, ada vaksin lainnya gitu, selain Sinovac yang di Amerika udah terjadi nih 29 anafilaksis. Tapi tetap kalau CDC bilang tuh tetap risikonya kecil, 11 banding 1 juta vaksin itu ya. Saya Pfizer. Kemudian padahal alergi penisilin itu lebih tinggi, 1 banding 5.000 atau 1 banding 10.000. Jadi maksud saya jangan kita terlalu pusing dengan hal seperti itu, karena tim medisnya juga profesional gitu. Mereka juga sudah paham betul bagaimana cara menanggulangi KIPI ini gitu. Kontak saya tadi habis divaksin dijelasin apa tanda-tanda KIPI-nya. Kemudian ada kontak senternya. Kemudian sudah ada tuh di Jakarta tuh udah ada rumah sakit mana nih jika Anda misalnya memiliki keluhan yang berat, datang ke rumah sakit ini untuk menanggulangi KIPI misalnya gitu. Jadi tenang gitu. Semua tuh udah ada sistemnya dan Indonesia ini udah biasa nanganin ini Prof ya. Udah dari dulu nanganin ini. Jadi biasa aja, nggak usah yang terlalu khawatir apa, biasa aja gitu. PIN itu kan 5 juta orang disuntik setiap tahun, biasa aja. Jadi nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Nggak usah dengerin hoax dari sel ginjal monyet lah apa, itu dipurifikasi aman semuanya. jadi udah mati kumannya. MUI udah bilang halal, BPOM bilang aman. Jadi udah insya Allah aman gitu. Jadi kita harus share juga sama peer group sekitar kita gitu, bahwa ini tuh aman, jangan aneh-aneh mikirnya, nggak usah berita aneh-aneh. Suntik vaksin yang lain berani kan, ya udah biasa aja. Itu dari saya. Kalau kita lihat juga kan Dok ya bahwa mungkin berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun juga pernah terjadi wabah begitu kan, kemudian ditemukan vaksin dan ya sudah gitu, saat itu wabah juga akhirnya bisa teratasi.
Demikian pula dengan COVID gitu. Ya. Ternyata di era sekarang kita mendapatkan situasi seperti ini, kita menghadapi pandemi, tapi ternyata kan ilmu pengetahuan juga berkembang. Kemudian ditemukan vaksin. Tentunya ini adalah sebuah ikhtiar dan kemajuan teknologi begitu ya dok ya. Tidak hanya pakai feeling gitu bahwa vaksin ini memang dari serangkaian research, dari setelah uji klinis dengan berbagai tahap begitu kan ya dok ya. Dan tentunya harapannya adalah vaksin memang bisa segera tersedia begitu ya. Kalau dengar-dengarnya kapan sih dok? Ini kalau untuk para nakes kira-kira selesai kapan? Apakah tahun ini bisa selesai semua ya para nakes di Indonesia sebagai garda depan? Ini yang jawab siapa nih? Saya nih. Jadi kalau menurut guideline, menurut catch up ininya ya timeline dari Kemenkes sampai April kira-kira nih nakes sama tenaga kerja yang publik gitu, yang bekerja di publik. Harapannya itu targetnya kan nakes itu 1,2 juta gitu ya. Tapi apapun itu tetap optimis gitu. Gini, vaksinnya ada nih, tapi kalau orang banyak nolak, ya kan susah juga gitu, nggak akan selesai juga nih. Dan betul, saya setuju dengan statement Mbak tadi. Saya udah baca juga di jurnal JAMA, itu jelas bahwa banyak pandemi, banyak outbreak itu berhasil dihentikan dengan vaksinasi. Itu banyak buktinya. Ada polio, kemudian ada campak, kemudian ada berbagai macam. Itu sudah jelas banget angkanya tuh turun jauh dengan ada vaksinasi. Makanya nih sama-sama nih pemerintah kerja menjalankan fungsi 3T-nya, kemudian masyarakat 5M ditambah dengan vaksinasi. Harapannya dengan upaya ini semua angka akan berkurang. Gitu. Tapi semua butuh proses. Makanya tetap habis divaksin, jaga protokol kesehatan karena nggak langsung instan besok sore juga. Idealnya sih kalau setelah vaksin memang ini ya dok, isoman juga ya supaya jadinya lebih steril gitu. Begitu nggak sih dokter Indah harapannya juga? Jadinya juga lebih terjaga gitu kondisinya. Baik, kita sekarang ke Profesor Hindra. Prof, masih bersama kita kan? Nah, masih. Baik. Prof, kalau dari tadi kita sudah melihat bahwa ternyata ya responnya positif begitu ya untuk para nakes gitu dalam menghadapi era vaksin ini. Ternyata banyak juga yang sudah tidak sabar begitu kan. Tapi ternyata ada juga ya dok, karena yang kami ketahui kan sejauh ini baru nakes ya yang dilakukan vaksin dan juga Presiden Jokowi dan juga beberapa pejabat begitu. Kemudian yang kami ketahui dok ada 28 laporan terkait KIPI hingga Selasa kemarin. Tapi sebetulnya gejalanya apa sih dok dari laporan itu? Apakah KIPI serius atau KIPI non serius seperti yang tadi Prof sebutkan? Ya, terima kasih Dokter Nadia. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Fajri yang dikeluhkan oleh teman-temannya itu laporan yang masuk ya. Jadi pegel, nyeri tempat suntikan, kemerahan, lemes, demam, ada demam, mual, gangguan atau perubahan nafsu makan ya. Jadi semua menunjukkan gejala yang sebagian besar tidak perlu pengobatan. Ada yang diberi obat, ada yang diobservasi. Namun alhamdulillah mereka semua berakhir dengan happy ending, jadi sehat. Kemudian jadi sampai saat ini kami pantau aman. Tadi malam ada lagi 2 laporan yang masuk. Itu dari seluruh Indonesia ya, Dr. Sonia. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sama. Jadi tadi saya sampaikan ini si vaksin kan merupakan reaksi biologi. Ya, jadi bahan ini tentu akan dikenal oleh tubuh, namun pertama-tama dianggap sebagai benda asing. Jadi reaksi tubuh terhadap benda asing tentunya berbeda-beda pada setiap orang. Ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi yang disampaikan itu gejala-gejala yang sudah dilaporkan oleh jurnal-jurnal dari peneliti di tempat lain dan di penelitian di Bandung. Jadi semua bersifat ringan dan sesuai dengan yang dilaporkan di jurnal-jurnal dan di tempat lain dan semua sehat. Jadi tidak ada yang memerlukan perhatian khusus sampai saat ini. Pengen ke Dokter Indah sebentar. Kalau Dokter Indah siap dok menjadi yang pertama di Kramat Jati begitu untuk menerima vaksin?
Sorry, maaf dok, belum terdengar suaranya. Sebentar, Dokter Indah, kita ada gangguan mungkin. Ya, siap. Nah, ya. Ya, Dokter Sonia, saya sendiri sudah disuntik waktu tanggal 14 kemarin. Oh sudah, wow, oke. Baik dok, selamat ya dok. Saya lihat ini vaksinnya encer ya, jadi kayaknya waktu yang difteri kan kayaknya lebih pekat gitu ya. Kalau yang ini kayaknya cair, jadi nggak berasa gitu. Teman-teman tambah yakin Bu. Tapi dokter reaksinya apa tuh? Kalau Dokter Fajri tadi bilang biasa aja gitu, santai aja gitu. Kalau Dokter Indah bagaimana nih rasanya? Alhamdulillah nggak ada reaksi Bu. Jadi pertama disuntiknya nggak terasa sakit ya. Jadi obat masuk nggak sakit, dan kemudian waktu observasi 30 menit dan setelahnya sampai hari ini saya udah berapa hari nih ya, tidak ada perbedaan. Oh begitu ya. Ada yang lapar tadi kalau Dokter Fajri bilang. Kalau saya sempat dengar ada testimoni bilang bawaannya ngantuk katanya. Enak juga tuh ya. Bisa alasan gitu. Mau tidur sama mau makan begitu. Malah jadi melar nanti gara-gara habis vaksin. Tapi nggak apa-apa, biar sehat ya. Baik. Nah, kemudian juga Prof, untuk yang KIPI tersebut ya Prof. Jadi sebetulnya hanya gejala-gejala ringan saja ya Prof ya. Bukan gejala-gejala yang serius ya. gitu. Ya, tadi juga kita hari bisa, ini mudah-mudahan seterusnya. Betul, mudah-mudahan seterusnya. Kita bisa melihat dari testimoni Dokter Fajri, Dokter Indah yang sudah divaksin bahwa baik-baik saja gitu kan. Itu tenaga kesehatan yang tentunya juga sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan begitu. Baik, kita akan kembali lagi, tapi tentunya ada sebuah video berikut ini. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Oh, siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Baik, kembali lagi di Dialog Rabu Utama ya, dan saat ini kita akan masih membahas tentang KIPI begitu ya. Nah, Profesor Hindra pengen balik lagi nih ngobrol-ngobrol Prof. Tapi kalau seumpama Prof ada nakes ya, karena memang saat ini yang baru disuntik seperti yang tadi kita bahas adalah kebanyakan nakes dari berbagai daerah di Indonesia begitu. Begitu seseorang merasakan ada gejala yang tidak biasa begitu, dan kemudian entah itu ya coincidental tadi yang dokter sempat sebutkan, atau memang ya mungkin memang reaksi tubuhnya begitu ya, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Apa sih Prof yang harus dilakukan? Ya tadi Dokter Fajri telah menyampaikan sebetulnya setelah dilakukan vaksinasi, vaksinatornya akan memberikan nomor hotline dan jalur untuk mengajukan pengaduan atau laporan, dan kemudian ditunjukkan juga rumah sakit rujukan sehingga dapat segera dilakukan pengobatan. Kalau diperlukan perawatan maka dilakukan perawatan. Namun sebetulnya tadi kan reaksinya kita lihat reaksi lokal semua. Kalau reaksi yang menyeluruh juga tidak diperlukan sampai dirawat. Namun kalau terjadi reaksi berat, anafilaktik atau ya memang gejalanya sangat ini, atau ya tadi karena memang sudah mempunyai dasar komorbid misalnya, nah itu ya harus dirawat, harus melakukan laporan sehingga dapat melakukan tindakan segera. Pasti itu akan direspon instan ya. Saya harap semua vaksinator juga udah tanggap. Ya, saya kira dinas kesehatan sudah siap semuanya. Ya, protokol sudah diberikan, dilatih sudah. Ya, tinggal memang alur pelaporan yang cepat sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Jadi segera memberi laporan aja dan segera berobat ke
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Silahkan. Baik, karena sudah ada Komnas KIPI yang sudah dibentuk begitu ya Prof ya? Sebetulnya Komnas KIPI itu akan mengkaji apakah ada hubungan antar kejadian terjadi dengan vaksinasi yang diberikan. Ya, misalnya gejalanya apa? Nah ini vaksin COVID. Nah, ada nggak nih nomor satu awitannya, jumlah jarak antara kejadian dengan vaksin yang diberikan. Jadi misalnya nanti bisa aja kan 3 bulan yang akan datang kemudian terjadi apa-apa kemudian dikaitkan. Nah, tapi kalau lihat angka lamanya awitan terlalu lama ya mungkin kita sanksikan. Atau ada penyebab lain. Dia memang punya tekanan darah tinggi, misalnya dia punya kelainan ginjal. Nah, itu tugasnya Komnas KIPI sebetulnya ya untuk mengkaji apakah ada kaitan. Kemudian kalau sistem ya oleh Kementerian Kesehatan tentunya ya, sistem pelaporan, sistem rujukan, ya, sistem pengobatan, sistem perawatan dan lain sebagainya. Begitu. Baik. Ada pertanyaan, Prof, dari Hanif. Katanya apabila terjadi KIPI yang berat, bagaimana melaporkannya? Apakah tetap dikontrol setelah divaksinasi? Bagaimana nih, Prof? Betul. Ya, jadi kalau misalnya sampai terjadi kejadian ikutan yang berat, dirawat, tentunya akan oleh dinas kesehatan setempat, paling tidak oleh puskesmas setempat, ya akan dipantau, dilaporkan, kemudian akan dikaji oleh kami. Kami hanya melakukan kajian sebetulnya, namun tentunya dokter yang merawat adalah BPJP-nya, ya fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan akan dipantau dari dinas kesehatan untuk dilaporkan kepada kami juga untuk begitu. Kadang-kadang untuk melakukan kajian penyebabnya ada kaitan kan perlu pemeriksaan lab, perlu pemeriksaan ronsen, misalnya pemeriksaan CT scan, pemeriksaan EEG, ya echo misalnya. Nah itu kan dalam perawatan itu perlu dilakukan dari hari ke hari. Nah itu yang biasanya dilaporkan ke Komnas. Namun yang melakukan tentunya dokter yang merawat dan dipantau oleh dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat secara berkala tentunya. Baik, jadi sebetulnya mekanismenya sudah ada begitu ya, Prof ya? Sudah, ya, sistemnya sih sudah established sudah dari dirancang. tahun 98. Ya, betul. Indonesia tuh pasti keren lah, semuanya sudah dipersiapkan. Ya, itu kalau itu cuman kadang-kadang dokumentasinya ada. Betul, cuman kadang-kadang mungkin sosialisasinya saja, yang ini dengar, yang ini belum, yang ini paham, yang satu belum. Itu aja ya kan, ya Prof ya Dok ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pipi. Global ini semua ya. Betul. Bukan kalau hanya Indonesia sekarang aja yang melaksanakan, ini seluruh dunia kita. Dan semua orang di dunia ini juga menunggu giliran divaksin. Iya. Baik, ke Prof lagi, ini pertanyaan dari Pipi. Bagaimana cara penanganan KIPI shock? Mungkin pertolongan pertamanya apa nih, Prof? Ya, jadi memang di juknisnya sudah disebutkan apa yang harus disediakan. Ya, jadi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan vaksinasi pasti sudah ada kitnya. Petugasnya sudah diterampil, ya tentunya ditidurkan, bebaskan jalan napas, lakukan penyuntikan dengan adrenalin, kemudian dihubungi tempat sakit rujukan, posisinya, diberikan oksigen, masukkan infus, segera dirujuk. Itu juknisnya sudah ada, kitnya pasti ada di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan semuanya sudah terlatih. Rumah sakit pun sudah harusnya sih ya siap untuk menerima karena ini sebetulnya kan tugas yang normal, tugas sehari-hari. Baik Prof, baik. Senang sekali mendapatkan penjelasan dari Prof dan juga dari dokter-dokter pada siang hari ini. Baik, kita akan kembali lagi dan tentunya setelah yang satu ini. Ya baik, hampir di ujung dialog pada siang hari ini, tapi sebelumnya ingin mendengar closing statement ini dari 3 narasumber kita yang keren-keren nih pada siang hari ini, Masya Allah, yang semoga semakin kuat lagi ya dalam
memberikan pelayanan yang luar biasa ya kepada pasien-pasien di Indonesia ini dengan perjuangan yang belum berakhir ini. Mungkin boleh diawali dengan Dr. Indah yang bisa memberikan closing statement, Dok, pada siang hari ini. Baik, makasih Dok. Bagi saya dan juga teman-teman di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati ya, kami yakin pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Untuk itu, jangan ragu divaksinasi COVID-19. Kita sehatkan Indonesia dan kembali pulih ekonominya. Terima kasih. Asik Dok, benar. Kita sehatkan Indonesia. Bagaimana dengan Dr. Fajri? Dok, apa bisa memberikan closing statement untuk kami semua di sini? Jadi nomor satu, harus sabar. Karena ini adalah musibah bagi semua orang gitu. Yang kedua, tetap gitu kerjasama nih, bantu kita jadi subjek pengendalian pandemi, bantu pemerintah bareng-bareng gitu ya. Kita dengan melakukan 5M gitu. Itu kewajiban kita semua gitu. Lalu kita ikut divaksin. Kalau udah saatnya gitu, silakan, nggak usah menyebarkan hoax yang aneh-aneh atau apalagi dengan berita-berita yang nggak jelas gitu. Kemudian setelah itu baru deh kita berdoa gitu ya, dan tawakal gitu. Jadi semuanya ini selesai lengkap gitu, sampai angkanya selesai. Baik, Masya Allah. Setuju banget ya Dok bahwa ikhtiar, tawakal itu tentunya juga menjadi salah satu senjata ya dalam memerangi pandemi ini ya Dok, ya, dalam menuntaskan dan juga mengendalikan pandemi ini. Baik, dan bagaimana dengan Prof? Pak Prof mungkin bisa memberikan closing statement? Baik. Profesor Jadi Hendra, para wirsawan yang saya hormati, bahwasannya vaksin selain juga melindungi kita terhadap penyakit, kalaupun kita terkena, mudah-mudahan jangan sampai masuk ICU, jangan sampai berakibat fatal ya. Kalau misalnya kita kena COVID itu ya bisa berobat jalan di rumah saja ya. Jadi upaya vaksinasi itu merupakan salah satu upaya tambahan. Mudah-mudahan teman-teman kalau menerima berita yang tidak pasti sumbernya dari mana, tidak usah di-forward, cukup di kita saja, ya. Dan pastikan bahwa semua keluarga divaksinasi, karena kalau keluarga kita aman, insya Allah bangsa dan negara ini aman. Mari kita lanjutkan vaksinasi. Amin. Saya cukup sekian. Keren banget ini narsum kita pada siang hari ini, soleh-soleh, kemudian juga sangat-sangat optimis dan tentunya juga luar biasa ya, sudah berbekal dengan begitu banyak riset dan juga tentunya sudah mengalami sendiri begitu. Jadi harusnya tidak ada keraguan dan tentunya semakin yakin dengan menyaksikan dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak para narasumber kami pada siang hari ini, dan tentunya semua pihak perlu bekerja sama ya untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan juga upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara simultan. Penanganan kesehatan merupakan upaya yang harus dilakukan bersama-sama dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan sampai vaksin pencegahan dan juga obat khusus COVID-19 bisa disebarkan dan juga bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentunya semua pihak harus berperan aktif, tidak terkecuali ya. Nah, jangan takut vaksin karena proses pembuatan dan penyediaannya itu dilakukan dan juga diawasi serta diuji untuk memastikan keamanan dan kemanjurannya. Tentunya lebih murah dan juga lebih mudah dalam mencegah daripada mengobati. Baiklah. Terakhir, jangan lupa ya, tetap disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan tentunya tak lupa mencuci tangan ya. Baiklah, kalau begitu, salam kesehatan, pulih ekonomi, bangkit. Bangkit. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua Terima kasih Dr. Fajri. Saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa. Bangkitlah kesehatan.